Kadang, sejarah tak selalu ditulis dengan tinta resmi, tapi disisipkan diam-diam lewat fiksi, lewat luka tokoh-tokoh yang terasa seperti kita. Di seri-series, kita menelusuri jejak Indonesia, bukan lewat catatan sekolah, tapi lewat cerita. Buku-buku yang tak hanya mengisahkan masa lalu, tapi menggugat ingatan, membisikkan pertanyaan, dan kadang mengajak kita pulang ke siapa kita sebenarnya. Ini bukan sekedar ulasan, ini percakapan. Selamat datang di seri Series. Balik lagi sama gue Kiki di channel YouTube Booktuber. Ini impresi dari trilogi Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari yang tadinya gue nggak tahu sama sekali, lalu karena kebutuhan menyelesaikan studi gue di kampus, akhirnya gue nemu buku ini, bukan nemu buku khususnya, nemu film ini karya Mas Iva Iswansyah. Lalu kemudian dalam rangka mendalami materi persiapan proposal skripsi, akhirnya gue harus baca semua bukunya, walaupun gue hanya mau meneliti buku pertamanya, Ronggeng Duku Paruk. Trilogi Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari bukan sekedar cerita tentang seorang penari kampung. Ia adalah potret getir sebuah Indonesia kecil yang terjebak antara tradisi, kemiskinan, dan kekuasaan yang tak pernah mereka pahami. Buku ini berlatar di desa kecil bernama Duku Paruk, sebuah dusun terpencil di Jawa di tahun sekitar 1960-an, masa ketika Indonesia baru aja merdeka, namun sudah terjebak dalam ketegangan politik, konflik ideologi, ketidakadilan sosial, dan pada akhirnya tragedi 65 yang mengoyak negeri ini. Ahmad Tohari mulai menulis seri ini pada awal 80-an saat Orde Baru masih kuat mencengkram. Di masa itu membicarakan tragedi 65 adalah hal tabu, bahkan berbahaya. Namun lewat kisah serintil dan rasus, Tohari dengan cerdas dan halus menggambarkan bagaimana orang-orang kecil yang bahkan tak mengerti apa itu politik, apa itu kekuasaan, dan menjadi korban permainan besar yang tak pernah mereka pilih. Trilogi ini terdiri dari Ronggeng Duku Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jentera Biang Lala. Di buku pertama kita diajak masuk ke dunia serintil, gadis yang dipuja sebagai ronggeng, tapi tak pernah benar-benar memiliki dirinya sendiri. Di buku kedua, tarian yang dulu hanya hiburan berubah menjadi cap politik mematikan. Dan di buku ketiga kita melihat seorang perempuan yang mencoba memulai hidup baru, meski luka lama terus menempel di tubuh dan jiwanya. Ahmad Tohari menulis dengan bahasa yang sederhana tapi penuh makna. Ia membawa kita mencium bau nasi gosong di dapur desa, mendengar suara gamelan malam, merasakan debu jalan setapak, dan pada saat yang sama merasakan pahitnya luka sejarah yang masih menggantung sampai hari ini. Ini bukan hanya kisah tentang serintil, ini adalah kisah tentang bangsa kita, tentang orang-orang kecil yang selalu menjadi korban, tentang bagaimana sejarah besar seringkali melewati tubuh-tubuh yang tak berdaya. Membaca trilogi Ronggeng Duku Paruk bukan hanya soal menikmati sastra yang indah. Ini adalah soal mengenali diri kita sendiri, mengenali luka-luka lama yang mungkin belum sembuh, mengenali betapa pentingnya mendengarkan suara manusia kecil di tengah bisingnya kekuasaan. Jadi aku ngajak kalian baca bukunya, rasakan denyut Duku Paruk dengan serintilnya sambil
kita sama-sama bertanya, apa artinya menjadi Indonesia jika kita terus membiarkan suara-suara kecil tenggelam tanpa jejak? Bacalah, karena kisah seperti ini tidak hanya untuk diingat, tetapi untuk diperjuangkan. Sampai jumpa di seri review buku selanjutnya. Tetap membaca, jangan membajak, dan salam kebajikan.